Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 4245619. Saya mahasiswa dari Kampus Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan komponen kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum MI yang diampu oleh Bapak Dr. Saripudin MPDI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak videonya. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai daftar mata pelajaran, tetapi sebagai sistem terencana dan terstruktur yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar berjalan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Dalam konteks pendidikan, kurikulum menjadi komponen yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembelajaran, kompetisi yang harus dicapai peserta didik, serta metode yang digunakan oleh pendidik. Melalui kurikulum, proses pendidikan dapat berlangsung secara terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas. Komponen yang pertama ada seperangkat rencana. Seperangkat rencana berarti bahwa kurikulum disusun melalui perencanaan yang matang, sistematis, dan terstruktur sebelum pembelajaran dilaksanakan. Perencanaan ini mencakup visi pendidikan, capaian pembelajaran, kompetisi yang harus dikuasai peserta didik, serta tahapan pembelajaran dalam periode tertentu. Dengan adanya perencanaan yang jelas, proses pendidikan tidak berjalan secara spontan, melainkan berdasarkan arah yang telah ditentukan. Yang kedua ada pengaturan. Pengaturan dalam kurikulum menunjukkan adanya tata kelola yang terorganisasi dalam pelaksanaan pendidikan. Hal ini mencakup pengaturan struktur mata pelajaran, alokasi waktu, pembagian jenjang pendidikan, serta keterpaduan antara materi pembelajaran. Pengaturan ini bertujuan agar proses pembelajaran berlangsung secara tertib, efektif, dan saling berkesinambungan antar tingkat pendidikan. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Dalam kurikulum, tujuan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan kognitif, tetapi juga sikap dan nilai afektif, serta keterampilan psikomotorik. Dengan demikian, kurikulum diarahkan untuk membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan terampil secara bertindak. Komponen yang keempat yaitu isi. Isi kurikulum adalah muatan pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Isi tersebut mencerminkan kompetisi yang perlu dicapai sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat. Isi kurikulum dirancang agar relevan dengan kondisi zaman dan mampu menjawab kebutuhan kehidupan nyata. Yang kelima ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan materi konkret yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ini dapat berupa buku, teks, modul, lembar kerja, media digital, maupun sumber belajar lainnya. Pemilihan bahan pelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik peserta didik agar materi dapat dipahami secara optimal. Yang keenam yaitu cara yang digunakan. Cara yang digunakan dalam kurikulum mengacu pada metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik. Hal ini meliputi model pembelajaran, teknik penyampaian materi, serta sistem evaluasi. Pemilihan cara yang tepat akan membuat proses belajar lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya yang ketujuh ada pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman utama bagi satuan pendidikan dan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya pedoman ini, proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan arah dan standar yang telah ditetapkan. Komponen yang terakhir yaitu mencapai tujuan pendidikan.
Seluruh komponen dalam kurikulum bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menjadi alat strategis dalam membentuk peserta didik yang berpengetahuan luas, berkarakter, memiliki keterampilan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah, dengan demikian, kurikulum bukan hanya dokumen tertulis, tetapi merupakan sistem yang mengatur seluruh proses pendidikan agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan terarah. Sekian penyampaian materi dari saya tentang pengertian dan komponen kurikulum. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.